Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Kami juga akan menerima tubuh darah Yesus. Kami akan terima kesembuhan mujizat Tuhan. Diurapi hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Walaupun di luar hujan, tadi saya habis dari Plaza Metro Sunter ya, dari sini lewat Becakayu tadi lumayan hujannya deras ya, dan bersyukur Bapak Ibu tetap semangat ya untuk beribadah, walaupun saya tahu sudah banyak juga yang liburan ya bersama keluarga, tapi saya percaya jerih payah Bapak Ibu dalam ibadah tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah menghormati Tuhan lewat pilihan hidup. Ya, menghormati Tuhan lewat pilihan hidup. Kita pelajari dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menekankan bahwa hidup kita seutuhnya adalah bentuk ibadah. Bukan sekedar kegiatan rohani, melainkan mencakup pilihan hidup sehari-hari. Bapak Ibu, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mempunyai pilihan hidup yang benar. Kenapa? Karena jemaat Kristen di Roma, mereka mempunyai pemerintahan yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, mereka menyembah berhala. Nah, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, mereka juga banyak mengalami penganiayaan, pemaksaan supaya orang Kristen di zaman itu percaya kepada penyembahan berhala. Makanya tulisan Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa apa? Bahwa diingatkan pilihan hidup jemaat Kristen di Roma supaya mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Pilihan hidup itu berbicara apa? Berbicara kita menghormati Tuhan atau tidak. Kita menghormati Tuhan bukan seperti seorang tentara yang memberikan contoh sikap sempurna, memberikan hormat. Tetapi sikap hidup kita, pilihan hidup kita lah yang dilihat Tuhan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Ya, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya hidup berbicara tentang berkat dan mujizat Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya adalah Pak, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang menghormati Tuhan? Dengan pilihan-pilihan hidup kita yang beraneka ragam terjadi. Kita sudah akan masuk di dalam bulan Juli. Bulan Juni akan berakhir. Iklan Tiberias Choir untuk Natal sudah ada. Nah, itu dia tuh. Ya, Tiberias Choir, pendaftaran choir untuk Natal sudah ada. Nah, kalau kita flashback ke belakang dari mulai Januari sampai Juni, sudahkah pilihan-pilihan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya, ada banyak anak muda yang mempunyai pilihan-pilihan yang salah. Ya, di Sarbini saya bertemu dengan anak muda, dia mengatakan, Pak, saya punya pacar bukan Kristen. Saya katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pilihanmu salah, saya bilang. Jangan menentang Tuhan, jangan keluar dari tracknya Tuhan. Kenapa? Karena nanti hidupmu akan berbahaya, hidupmu akan susah kalau melanggar firman Tuhan. Ya, seringkali hidup kita, pilihan-pilihan kita tidak benar. Pilihan hidup kita salah. Dan sepertinya itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak menghormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan dengan pilihan hidupmu. Ya, nasihat itulah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Persembahkan hidupmu dengan kudus.
Kalau engkau mempersembahkan hidupmu dengan kudus, ya engkau hidupmu memuliakan nama Tuhan ketika situasi sulit, artinya hidupmu menghormati Tuhan. Orang kalau hidupnya menghormati Tuhan, Bapak Ibu, dengan pilihan-pilihan hidupnya, saya percaya hidupnya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya orang itu punya masa depan. Kenapa? Sebagai contoh, ya lihat Yusuf dalam perjanjian lama. Ya ketika dia menghormati Tuhan dengan tidak hidup melakukan dosa, dia menghormati Tuhan. Walaupun dia menghadapi kesulitan, tetapi lihat ending dari hidupnya Yusuf bahagia. Dia bisa tinggal di istana, dia menjadi kepercayaannya Firaun. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang baik bagi orang-orang yang menghormati dia. Ya, Bapak Ibu lihat Daud, dari sejak muda, dari remaja dia sudah menghormati Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupannya dia memuji Tuhan, dalam setiap kehidupannya dia menyembah Tuhan. Makanya banyak tulisan-tulisan Daud di kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu lihat, dari sejak muda Daud tidak dianggap sama orang tuanya. Daud dianggap enteng dan dia bekerja mengembalakan ternak orang tuanya. Tetapi lihat ketika dia dari sejak muda hidupnya menghormati Tuhan, apa yang Tuhan buat Daud? Dia mengangkat Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, masa depan itu sungguh ada, saya percaya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Hal itu pasti terjadi. Rancangan damai sejahtera pasti terjadi. Tapi kalau hidup kita tidak menghormati Tuhan, hal-hal yang baik tidak akan terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Tuhan tidak melihat skill kita. Ya, Tuhan tidak melihat kepintaran kita, kecerdasan kita. Hal itu pasti akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tetapi prioritas utama kita sebagai orang Kristen adalah apa? Dengan pilihan hidup kita, kita bisa menghormati Tuhan. Tantangan akhir zaman, Bapak Ibu lihat kan, kehidupan sangat berat. Ya, Iran dengan Israel lagi gencatan senjata. Ya, lagi gencatan senjata, belum ada pergerakan-pergerakan yang lain. Tetapi minggu kemarin dengan adanya perang antara Israel dengan Iran, itu menggoncangkan dunia. Ya, Bapak Ibu sudah tahu akhir zaman akan terjadi. Ya, tidak ada situasi yang aman. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjamin hidup kita. Amin. Hanya Yesus yang bisa menjamin hidup kita. Jadi kalau sudah tahu kita sudah dijamin sama Tuhan, hormati Tuhan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Kalau kita mau bikin keputusan, kita bisa konsultasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, apakah pilihan hidup saya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau memang Roh Kudus mengatakan tidak, jangan dilakukan. Alkitab mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, sudah tahu terang dan gelap tidak bisa bersatu, jangan dikerjakan lagi, jangan dilanggar. Karena apa? Karena pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik terjadi kepada orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar Bapak Ibu, dengan pilihan hidup kita yang benar, kita bisa menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, gak usah takut dengan goncangan dunia. Karena apa? Karena orang yang menghormati Tuhan, Tuhan jamin masa depannya. Tidak kekurangan, apapun yang dikerjakan, apa yang dibutuhkan, Tuhan pasti siapkan dan Tuhan pasti sediakan untuk kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apakah pilihan hidup saya, ya kita belajar untuk pribadi lepas pribadi. Apakah pilihan hidup saya saat ini mencerminkan bahwa saya benar-benar menghormati Tuhan? 6 bulan sudah kita lewati, apakah keputusan-keputusan kita ya sudah mencerminkan kita menghormati Tuhan? Ya, makanya kita belajar ya pilihan-pilihan hidup yang Alkitab ajarkan dengan menghormati Tuhan. Yang pertama adalah pilihlah untuk taat, bukan nyaman. Ya, pilihlah untuk taat, bukan nyaman. Kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Silakan Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, apa maksud dari ayat ini? Menghormati Tuhan berarti memilih taat meski tidak selalu mudah atau populer. Tadi saya katakan Tuhan tidak mencari orang yang spektakuler. Bapak Ibu, Tuhan itu mencari orang yang taat. Ya, Bapak Ibu lihat deh di Alkitab, kalau kita belajar dari perjanjian lama, dimulai ketika langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan menciptakan manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa.
Apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Tuhan memberikan Taman Eden untuk mereka. Ya, Tuhan memberikan kuasa yang besar untuk mereka. Artinya apa? Mereka makan, minum, makan, tidurnya diberkati Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika ada pelanggaran di sana, saya ulangi ya, ketika ada pelanggaran di sana, ketika Adam dan Hawa melanggar bahwa mereka nggak boleh makan buah yang dilarang Tuhan. Ya, tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang terjadi? Ada konsekuensi yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup Adam dan Hawa. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Ya, apa yang mereka dapatkan dari Taman Eden? Semak duri, semak belukar. Mereka mengusahakan tanah, tidak diberkati. Mereka berusaha, tidak menjadi berkat. Sulit hidupnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu lihat bangsa Israel. Ya, mereka dikeluarkan oleh Tuhan melalui Musa dari Mesir. Ratusan tahun mereka di Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan melalui pimpinannya Musa. Nah, ketika mereka keluar sebelum masuk tanah perjanjian, karena Tuhan memberikan janji tanah perjanjian, mereka diproses di padang gurun. Nah, ketika mereka di padang gurun, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Ada perjanjian Sinai di situ. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa mendapatkan 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Ya, ketika Musa menerima 10 perintah Allah, Tuhan katakan, ajarkan kepada mereka 10 perintah Allah ini. Tahu Bapak Ibu, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa melihat Israel menyembah anak lembu emas, menyembah berhala. Nah, kalau kita belajar Bapak Ibu di 10 perintah Allah, ayat pertamanya apa yang Tuhan katakan? Jangan ada Allah lain. Kenapa? Karena Israel sudah ratusan tahun di Mesir dan mereka melihat bagaimana orang Mesir tidak menyembah Tuhan. Orang Mesir itu menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke Mesir, ada piramid, ada Sphinx, ada Firaun, ada kuburan Firaun di sana, ada horoskop-horoskop, bintang dan sebagainya. Tuhan tidak mau ya bangsa Israel itu menyembah Allah selain Tuhan. Ya, tapi lihat Bapak Ibu, ya karena ketidaktaatan generasi pertama, ya tidak ketaatan Harun dan Musa juga, akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Siapa yang masuk tanah perjanjian? Generasi kedua. Kenapa? Karena mereka dipimpin Yosua dan Kaleb. Mereka taat, akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menikmati madu dan susu. Mereka menikmati berkatnya Tuhan. Jadi saya katakan Bapak Ibu, bukan soal pintar atau cerdasnya kita. Bukan soal skill dan talenta kita. Pertanyaannya adalah kita mau taat gak kepada Tuhan? Karena saya percaya upah dari ketaatan itu ada satu berkat yang besar. Berkat apa saya juga nggak tahu. Itu nanti Tuhan yang siapkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Makanya Yohanes 14 tadi Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, pertanyaannya selama menjadi orang Kristen kita sudah taat gak sama Tuhan? Sudah menuruti firman-Nya enggak? Iya kan, mau taat atau tidak? Ketika kita diusik-usik kenyamanan kita, Pak, jam 4 pagi saya sering diganggu, Pak. Diganggu siapa? Setan kali ya. Bisa aja setan. Iya kan, padahal Roh Kudus yang bangunin jam 4 pagi disuruh apa? Disuruh untuk berdoa. Banyak aja alasannya, ini kayaknya setan dibangunin gue jam 4 pagi. Padahal Roh Kudus sudah bangun, bangun kamu. Ya, jangan terlalu lama tertidur, berjaga-jaga dan berdoa. Bangun jam 4 pagi, pujian penyembahan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu tiap subuh semuanya taat, dibangunkan sama Tuhan dan mau bangun dan mau setia konsisten melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya hidup Bapak Ibu dan saya, kita pasti berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena upahnya ada. Siapapun yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Tuhan sangat tahu bahwa kedagingan kita ini sangat kuat. Tuhan menghargai orang yang bangun pagi cari Tuhan. Ini contoh ya. Tuhan menghargai orang yang bangun pagi cari Tuhan. Tuhan menghargai di tengah orang lagi tertidur telap, Bapak Ibu bangun pagi konsisten taat cari Tuhan. Saya percaya orang yang bangun pagi cari Tuhan sungguh-sungguh berkatnya berbeda dengan orang Kristen yang malas cari Tuhan. Kristennya boleh sama, tapi Tuhannya boleh sama,
tapi beda berkatnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu untuk menjadi orang yang taat, mereka berjuangnya luar biasa. Makanya perhatikan Bapak Ibu, catat baik, 29 Juni 2025. Kalau Bapak Ibu dan saya mau merubah cara hidup kita, dulu membangkang, dulu gak mau taat, dulu masa bodoh dengan firman Tuhan, dulu gak peduli dengan namanya ibadah, dulu namanya cuek terhadap kehidupan rohani. Sekarang kalau kita mau taat, buktikan Bapak Ibu, mulai hari ini 29 Juni 2025, kalau kita mau taat dan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan rohani kita, catat baik, Bapak Ibu akan melihat kehidupanmu bukan turun, tapi diangkat naik sama Tuhan. Grafiknya boleh dicek, grafiknya boleh dibuat, grafiknya boleh dilihat. Grafiknya bukan turun Pak, grafiknya naik pelan tapi pasti. Konsisten, taat demi hari-hari di hari, taat terus dan taat terus dan taat terus. Bapak Ibu dan saya akan terkaget-kaget, terheran-heran. Tuhan bawa saya, bawa kita sudah jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, dunia boleh bergoncang, tapi orang yang taat berbeda dengan orang dunia. Berkat kita luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, dicobakan saja, dipraktekkan saja. Karena firman Tuhan itu bukan katanya-katanya Bapak Ibu. Tuh, Bapak firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, saya meninggalkan kehidupan lama itu 2004. Ya, 2004. Saya taat ya sama firman Tuhan itu 2004. Saya bertobat. Saya baca Alkitab, saya baca tulisan ketika Yohanes Pembaptis itu berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika saya baca itu gemetar juga Bapak Ibu saya. Kerajaan Allah sudah dekat nih. Padahal saya tahu ini 2000 tahun yang lalu yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika saya baca ayat itu gemetar hati saya. Akhirnya saya bertobat. Ya, 2004 saya pernah cerita. Saya datang ke Kelapa Gading, saya dibaptis di Tiberias sama Papa Riaji. Saya pinjam mobil papi saya, 5:30 pagi saya udah jalan ke Kelapa Gading dari Bogor. Karena saya tahu itu baptisannya dari pagi sampai sore, bahkan bisa sampai malam. Nah, ketika saya mulai taat kepada Tuhan Bapak Ibu melalui firman-Nya, pelan tapi pasti. Ya, Tuhan bawa saya ke hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan. Sampai hari ini, saya kalau lihat live streaming saya di YouTube Bapak Ibu, saya khotbah di Betos dengan jemaat yang begitu banyak. Iya kan, saya melihat ada video-video khotbah saya melalui gereja Tiberias. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya kayak begitu? Kok bisa ya kayak begini? Kok bisa ya saya khotbah di depan banyak orang? Iya kan, kok bisa ya kayak begini? Iya kan, Roh Kudus mengingatkan saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena buah ketaatan itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Selalu ada buktinya. Ya, makanya kalau saya lihat teman-teman saya kadang-kadang sedih juga. Saya kalau ketemu mereka di Bogor, saya bilang taat aja sama Tuhan. Ya, jangan melanggar firman, taat saja. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau disuruh bertobat, bertobat. Kalau suruh tinggalkan kehidupan yang lama. Tapi sampai hari ini mereka nggak bertobat, nggak mau taat. Ya bagaimana? Asal ketemu minta minyak urapan, saya kasih. Asal ketemu minta perjamuan kudus, saya kasih. Tetapi kalau tidak taat, mau apa? Ya, makanya saya buktikan Bapak Ibu, ya ketika kita hidup taat sampai hari ini, saya tetap melihat bagaimana Tuhan membawa saya naik terus, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Saya percaya juga setiap kehidupan kita pasti dipulihkan, amin. Pasti dipulihkan. Ekonomi kita pasti dipulihkan, rumah tangga kita pasti dipulihkan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, bagi Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya semudah membalikan tangan. Adakah yang susah bagi Tuhan untuk memberkati kita? Adakah yang susah untuk Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan? Baca Alkitab, tidak susah, tidak sulit. Ya, Tuhan mengangkat 5 roti 2 ikan, memecah-mecahkan roti dan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Tidak ada yang sulit. Tetapi yang Tuhan minta bagi kita adalah apa? Ketaatan untuk kita menjadi pelaku firman. Amin ya. Hati-hati, di akhir zaman banyak orang yang tidak taat. Doa saya Tiberias, jemaatnya taat semua.
dan engkau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia ya. Jadi kalau berbicara pilihan hidup, yang pertama adalah pilih untuk taat bukan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan hidup sesuai dengan firman apa? Yang kedua adalah pilihlah hidup benar, bukan kompromi. Ya, pilihlah hidup benar, bukan kompromi. Kita lihat Mazmur 1 ayatnya yang ke-1. Silakan Pak. Mazmur 1 ayatnya yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke, apa maksud ayat ini? Dunia menawarkan banyak jalan pintas, tapi menghormati Tuhan berarti berani berkata tidak. Ya, berani berkata tidak terhadap dosa, sekalipun semua orang melakukannya. Bapak Ibu, Yesus 40 hari pernah puasa. Ya, Bapak Ibu baca Alkitab. Ketika dia beres puasa, Yesus haus dan lapar sebagai manusia. Nah, tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Iblis datang menggoda Yesus, menawarkan dunia dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengatakan tidak terhadap godaan itu. Ya, bahkan dia menghardik iblis dengan mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, inilah yang menjadi apa? Pembelajaran bagi hidup kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Dia akan hati-hati Bapak Ibu, kompromi dengan kompromi itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi yang bisnis, ya apalagi yang usaha, apalagi yang punya bisnis usaha, ya berbicara yang income-nya bisa sampai miliaran dan triliunan. Di situ banyak orang Kristen tergoda untuk dapat duit tetapi menghalalkan segala cara. Ya Pak Pendeta, kalau kami nggak korupsi Pak Pendeta, bagaimana kami mau hidup? Cuma gaji UMR. Nah itu dia. Ya kan, rekan-rekan di kantor main anggaran Pak, rekan-rekan di kantor main uang Pak. Ya, ketika saya hidup benar, saya diketawain. Kalau gaji UMR mau hidup dari mana? Emang kalau gaji UMR bisa jalan-jalan ke Singapura? Emang kalau gaji UMR bisa jalan-jalan ke Malaysia? Emang kalau UMR bisa jalan-jalan ke Eropa? Saya ingin katakan Bapak Ibu, ujilah Tuhan kalau memang kita hidup benar. Ujilah Tuhan kalau Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku firman. Amin. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang hidup kudus. Bapak Ibu lihat Tiberias Bapak Ibu. Ya, membangun gereja ini. Saya ingin katakan, adakah minta-minta sama jemaat? Tidak ada. Bikin malam dana? Tidak ada. Dia akan undang artis rohani untuk nyanyi? Tidak ada. Tiba-tiba iklan Tiberias Bekasi Town Square sudah jadi gedung ini, dan akhirnya ribuan jemaat bisa datang ke tempat ini dengan fasilitas yang luar biasa. Nominalnya Bapak Ibu hitung sendiri, bikin gereja ini berapa harganya? Mungkin hitungan matematikanya ada. Tetapi kenapa bisa ada berkat Tuhan? Karena gereja ini menjunjung tinggi kekudusan. Gembala sidang Bapak Ibu dan saya, mendiang Pak Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji, sangat keras dan konsisten menyerukan hidup benar, menyerukan hidup kudus di dalam kehidupan jemaat kita sebagai orang Kristen. Saya ingat waktu saya menikah 2018 di Gading Nias ya, Pak Pariaji memberikan nasihat sama saya. Alex, kalau you mau diberkati, you jaga hidup benar bersama istri. Hanya itu pesan gembala sidang. Ya, you pasti diberkati, you tidak kekurangan. Pelayanmu you diberkati. Amin, Pak. Saya diberkati ya di Gading Nias di tahun 2018. Setelah diberkati menjadi suami istri, berapa kali dapat jadwal bareng sama gembala sidang di Balai Sarbini. Kadang di zaman dulu masih ada Mega Bekasi. Ya, saya selalu menyempatkan diri untuk kasih kepala saya diurapi, diberkati oleh Pak Pariaji bersama Ibu. Apa pesan Bapak sama saya? Ya, you jaga hidup kudus. Pelayananmu penuh kuasa, pelayanan penuh mujizat. Apa yang you doakan pasti Tuhan berkati. Rumah tangga you pasti diberkati Tuhan. Gak muluk-muluk. Iya kan? Gak muluk-muluk, gak panjang lebar dan sebagainya. Asal hidup kudus, apa yang kita kerjakan berhasil, doa kita nyampe di sorga. Saya percaya semua rindu doanya dijawab Tuhan.
Saya percaya apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Makanya hidup benar saja. Pak, jaga kekudusan suami istri. Kemanapun seorang bapak melangkah, harus ingat istrinya. Satu-satunya wanita yang dicintai di dalam hidupnya. Ya, kemanapun melangkah Pak, harus ingat istri ya. Aduh Pak Pendeta nggak tahu istri saya sekali ngomong 100.000 kata. Nah itu dia. Walaupun 100.000 kata, tetap harus setia. Karena itu pilihanmu Pak. Dari muda sampai tua harus setia. Pak Pendeta, saya sayang istri saya. Waktu ketemu pinggangnya 29. Sekarang anak 3, 92. Tapi tetap aku sayang sama dia. Kalau aku jalan di mall, aku gandeng pundaknya. Dulu waktu pinggang masih 29 begini, 92 begini Pak Pendeta. Karena sudah besar badannya. Tapi aku tetap sayang sama dia. Wah itu dia. Ya buktikan deh kalau rumah tangganya saling setia. Gak mungkin Tuhan gak berkati, pasti diberkati Tuhan, amin. Itu dia ya. Minggu kemarin Bapak Ibu di 2 cabang ya. Di mana di Sarbini sama di Gading Nias. Ada pasangan suami istri datang altar call. Istrinya dua-duanya yang di Sarbini di Gading Nias ngomong sama saya. Pak, suami saya selingkuh. Yang di Sarbini dan Gading Nias ya. Terus yang kedua, usaha berantakan Pak, hancur Pak. Kenapa usaha orang yang selingkuh itu hancur? Kenapa nggak ada blessing Tuhan bagi orang yang selingkuh? Begini Bapak Ibu, kalau rumah tangga Bapak Ibu baik, rukun, saling setia, ibarat keran itu dibuka lebar sama Tuhan, airnya deras, berkatnya berlimpah. Tetapi ketika ada pengkhianatan di dalam rumah tangga, ada perselingkuhan dalam rumah tangga, nggak hidup kudus, tangan Tuhan itu sendiri yang menutup kerannya. Jadi mau usaha apapun gagal, mau usaha apapun sulit, mau usaha apapun nggak jadi berkat. Seperti Adam dan Hawa tidak hidup kudus, melanggar firman Tuhan. Apa yang mereka dapatkan? Semak duri. Itu yang saya katakan pada suaminya. Puji Tuhan suaminya sadar juga. Bapak selingkuh ya? Iya Pak. Apa yang Bapak kerjakan gagalkan? Iya Pak Alek. Pak saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Ya bertobatlah, harus bagaimana? Nggak ada cara lain. Minta ampunlah sama Tuhan dan setting kembali hidupmu. Untuk apa? Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang bertobat dan kembali menjalani hidup kudus, Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Sehingga apa? Rumah tangga kita penuh dengan sukacita. Ya makanya jangan macam-macam ya orang Kristen. Jangan kita lihat orang dunia. Pak, orang dunia Pak selingkuh, duitnya masih tetap banyak. Tinggal tunggu waktu kehancuran orang fasik. Tinggal tunggu waktu ya berantakan orang fasik, nanti usahanya tidak diberkati Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, ya walaupun kita sederhana, tapi waktu rumah tangga kita hidup kudus. Lihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk kita. Kalau istilahnya Pak Pariaji, berkat Bapak Ibu dan saya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Amin ya. Makanya mari kita hidup benar. Orang dunia boleh tawarkan apa, jangan ikut-ikut. Ya, Pak Alek, saya mengundang Pak Alek malam minggu di satu klub di kota. Pak Alek mau datang? Tidak. Saya nggak bakal datang. Pak, sekalian mengurapi. Ah, bohong lu mengurapi. Masa mengurapi ting 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 ting. Masa mengurapi pakai minyak urapan? Jangan kau bodoh-bodohi. Mantan pemain lama ini. Saya tidak bisa dibohongi dalam hal itu. Kita tahu Jakarta sebelum kau ada. Kita sudah tahu Jakarta. Sampai gang-gangnya kita sudah tahu. Jangan kau dustai aku. Aku tidak bakal datang ke tempat klub itu. Pak cuma duduk-duduk, tapi kiri kanan kuntilanak, saya bilang. Pak minumnya air putih, iya air putih, tapi kalau kiri kanan kuntilanak, roh penurut daging lemah. Nah itu dia. Yusuf aja kabur, masa kita nantang-nantangin, ayo keluarkan kuntilanak, semua kuntilanak keluarkan. Wah, kita boleh status pendeta, bisa jatuh juga. Kalau kita nggak berjaga-jaga, benar nggak Bapak Ibu? Benar. Pak Alek, nanti jam 10 pagi kita tunggu di Lapo Senayan.
Pak Alex siap, langsung meluncur saya kalau kelapok Bapak Ibu. Langsung meluncur. Ya, berani mengatakan tidak terhadap dosa. Amin. Walaupun dibilang, so suci lo, orang aneh lo, ya nggak gaul lo, EGP emang gua pikirin. Keselamatan masing-masing bos. Ya, ketemu Tuhan nanti masing-masing, bukan rombongan. Ya, jaga hidup kita dengan baik ya. Keadaan dunia akan masuk kepada akhirnya. Bapak Ibu dan saya hidupnya di akhir zaman. Dan yang ketiga, kita nggak tahu kapan kita mati. Benar nggak Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Manusia itu waktu lahir ditolong, waktu mati digotong. Tuh lihat. Iya. Kita nggak ada lahir keluar sendiri dari perut mami kita. Shalom, nggak ada kayak begitu Bapak Ibu. Ada sukacita keluar gitu. Nggak ada lah. Pasti butuh bantuan dokter, benar. Butuh bantuan bidan, benar, ya kan? Ya, butuh ada pengobatan dan sebagainya. Keluar dari rahim mamah kita dibantu dokter. Mati digotong. Ke Pondok Rangon emang dia bisa nyetir sendiri Bapak Ibu? Emang dia bisa pakai jas sendiri? Nggak bisa. Jadi sadar bahwa kita ini terbatas. Kita ini debu tanah ya. Debu tanah jangan sombong. Debu tanah jangan songong. Kalau diingetin Tuhan hidup kudus ya. Karena apa? Karena dengan hidup kudus berarti Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, pilihan hidup yang benar adalah pilih hidup yang benar, bukan kompromi ya. Jaga hidup kudus supaya Bapak Ibu dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan di akhir zaman ini. Yang ketiga, pilihannya bagaimana? Yang ketiga adalah pilih mengampuni, bukan menyimpan luka. Kita lihat Efesus 4 ayatnya ke-32. Silakan Pak. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, apa maksud dari ayat ini? Saat kita memilih mengampuni, kita sedang mencerminkan karakter Kristus dan menunjukkan bahwa Tuhan lebih besar dari luka kita. Bapak Ibu, yang membuat dunia ini berperang apa? Salah satunya adalah ada luka, ada sejarah yang membuktikan ada luka di antara negara. Kalau kita lihat sejarah di Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Lihat Perang Dunia Kedua ketika Hitler membantai Yahudi. Iya kan? Makanya banyak dendam antara Israel dengan Jerman dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, sebagai kehidupan kita, sebagai manusia. Tuhan tahu, sebagai manusia kadang kita ada bersinggungan ya. Suami istri kadang ada debat-debat, beda-beda pendapat. Ada perkataan-perkataan yang kadang bisa menyakitkan. Suami bisa menyakitkan istri. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa belajar untuk mengampuni? Belajar dari Yesus. Ya, Bapak Ibu, Yesus itu 2 kali mengalami dua hal. Dia mengalami 2 hal. Salah satunya luka di tubuhnya. Ya, penganiayaan terhadap Yesus itu penganiayaan paling brutal. Ya, minggu kemarin saya katakan penganiayaan paling brutal. Yesus dianiaya pakai besi, besinya nyangkut ke daging, dagingnya ditarik sampai ke tulang terasa. Itu sangat brutal. Yang kedua, Yesus luka di hatinya. Kenapa? Karena Yesus melihat murid-muridnya meninggalkan dia. Iya kan? Dia melihat Petrus menyangkal dia 3 kali. Dia tahu Yudas mengkhianati Yesus dengan 300 keping perak. Tetapi apa yang Yesus lakukan kepada kita? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya kan? Sebenarnya Bapa bisa menghukum kita. Tetapi lihat, Yesus membackup Bapak Ibu. Yesus pasang badan di hadapan Bapa. Bapa, jangan kau hukum mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka Bapa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, kita nggak punya hak untuk apa? Tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pak Pendeta belum tahu aja kasus saya. Bagaimana dulu saya dihina dan sebagainya. Pak Pendeta nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya memang tidak tahu apa yang terjadi. Iya kan? Kalau tahu panjang ceritanya. Iya kan? Tapi karena firman mengatakan harus hidup dengan kasih mesra dan mengampuni,
mari kita ampuni. Ya Bu, ampuni suami. Ya aduh Pak Pendeta nggak tahu suami saya. Ya udah Bu, ampuni saja. Ya saya percaya pengampunan akan membawa pertobatan suami. Walaupun itu tidak semudah membalikan tangan. Ya Pak, ampuni istrimu Pak. Walaupun saya tahu pengampunan itu tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan harus hidup kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, saya percaya kalau rumah tangga Kristen itu saling mengampuni. Alkitab apa yang katakan? Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Ya, jadi mari kita saling mengampuni, Bapak Ibu. Ya, suami istri mengampuni, anak terhadap orang tua mengampuni, orang tua terhadap anak mengampuni. Ya, anak terhadap mertua mengampuni, mertua terhadap anak mengampuni. Ya, sesama eda harus saling mengampuni. Buasa songoni le, ya kan? Sesama eda harus saling mengampuni. Ma, ayo ma kita ke rumah Lae itu. Ada apa? Aku malas ke rumah si Lae itu. Kenapa? Aku ribut sama si Eda, aja begitu. Hari ini ketemu Eda kita harus rukun dan damai. Kalau dulu sering makan bakso bareng karena ribut, nggak pernah makan bakso bareng lagi. Mari kita makan bakso bareng lagi. Kalau perlu ajak pendetanya, biar damai makan baksonya. Ya, sesama Eda harus mengampuni, sesama Lae harus mengampuni. Ya, sama bapak tua mengampuni, sama bapak Uda mengampuni, sama opung mengampuni, sama pak Hopu mengampuni. Sama siapapun kita harus mengampuni. Amin. Ya, karena saya percaya orang-orang yang bisa mengampuni itu mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Ya, jadi mengampunilah. Walaupun mengampuni itu tidak mudah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulan terakhir yuk. Setiap pilihan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling kita hormati. Siapa yang paling kita hormati adalah Tuhan. Pilihan hidup kita biarlah menyenangkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita buka hati kita, sambut pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Kita masuk perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU.
Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus ya, supaya pilihan hidup kita benar. Dengan pilihan hidup kita benar, berarti kita menghormati Tuhan. Dan masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, Amba mengangkat setiap permohonan doa, mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tuhan berkati Pak pengurus, koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Kita juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat sempurna bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati melayani penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir, Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun, damai, saling mengasihi, saling mengampuni, menjadi pribadi yang taat, menjadi keluarga Kristen yang hidup benar dan mau mengampuni. Sehingga ketika pilihan hidup kita benar, menghormati Tuhan, kita percaya Tuhan menjamin dan memberkati masa depan kita. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.